Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu, inilah 5 golongan orang yang masuk neraka meski rajin sholat. Sholat merupakan ibadah wajib bagi seorang muslim. Setiap harinya kita harus melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Bagi orang yang rajin melaksanakan sholat dan ibadah lainnya, maka ada jaminan surga baginya. Seperti dalam riwayat dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, 5 sholat yang Allah wajibkan atas hambanya, barang siapa mengerjakannya dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun karena menganggap enteng, maka ia memiliki perjanjian dengan Allah untuk memasukkan dia ke surga. Dan barang siapa tidak mengerjakannya, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Jika Allah berkehendak, maka dia mengazabnya, dan jika dia berkehendak, dia mengampuninya." Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa dengan mengerjakan sholat, kita akan mendapatkan kemudahan di dunia maupun akhirat. Namun ternyata ada golongan orang yang rajin mengerjakan sholat, namun mereka tetap masuk ke dalam neraka. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut adalah 5 golongan orang yang masuk neraka meski rajin melaksanakan sholat. 1. Sholat tapi mempercayai dukun. Dukun yang dimaksud di sini adalah seorang yang bisa mengerti perkara gaib dan hal-hal yang tersembunyi, dan meyakini hal-hal tersebut dapat menyembuhkan penyakit atau membawa kemakmuran. Ketika seorang muslim yang taat sholat namun mempercayai dukun tersebut, maka ia termasuk golongan orang yang akan masuk ke dalam neraka. Bahkan orang yang mempercayai dukun, sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mendatangi dukun dan bertanya sesuatu, tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam." Hadis riwayat Muslim. Percaya kepada dukun juga dikategorikan sebagai orang-orang yang berdosa besar karena mempercayai sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad." 2. Sholat tapi suka bergunjing. Salah satu yang bisa menyebabkan orang masuk neraka adalah membicarakan kejelekan orang lain, apalagi sampai menfitnah. Jangan sampai ibadah sholat yang kita lakukan sia-sia hanya karena tidak bisa menjaga lisan kita. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari buruk sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu akan merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat bagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. 3. Sholat tapi mengabaikan anak yatim. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Tobroni, Sahih Al-Taghrib, Al-Albani mengatakan, "Barang siapa yang mengikut sertakan seorang anak yatim di antara 2 orang tua muslim dan makan dan minumnya, sehingga mencukupinya, maka ia masuk surga." Hadis riwayat At-Tabrani. Memuliakan anak yatim akan mendapat jaminan masuk surga. Sebaliknya, barang siapa yang mengabaikan atau sampai menganiaya, maka akan mendapatkan dosa besar. Maka dari itu, orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim termasuk dalam golongan orang yang mendustakan agama dan bisa masuk neraka. Dijelaskan pula dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un bahwa orang yang sholat namun tidak menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan tidak mau menolong sesama adalah termasuk orang yang celaka. 4. Sholat tapi suka berdosa.
Dusta dan bohong adalah perilaku yang termasuk dalam dosa besar. Sekecil apapun kebohongan tetap merupakan perbuatan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, meski seseorang rajin beribadah atau sholat, akan sia-sia jika ia suka berbohong. Kebohongan atau dusta dapat menghapus amalan-amalan lainnya. Lalu jika seseorang tersebut mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 105, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. 5. Sholat tapi minum khamar. Khamar atau yang akrab kita kenal dengan minuman keras atau minuman beralkohol adalah jenis minuman yang memabukkan. Umat muslim diharamkan untuk meminum minuman tersebut. Khamar atau minuman keras juga merupakan induk dari segala macam kejahatan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amir, bahwa Rasulullah SAW bersabda, khamar adalah induk dari segala kejahatan. Barang siapa meminumnya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Apabila ia mati sementara ada khamar di dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah. Hadis riwayat At-Tabrani. Itulah 5 golongan orang yang masuk neraka meski rajin sholat. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.